atau istilahnya Theotokos. Hal itu terjadi karena Maria mengiyakan. Maria menjawab ya kepada warta yang diterima melalui malaikat Gabriel. Perintah dan sabda yang diterima oleh Maria melalui malaikat Gabriel dijawab dengan kepasrahan dan kepercayaan kepada Tuhan. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Jawaban Maria inilah yang memungkinkan Allah atau yang ilahi itu dilahirkan menjadi manusia. Itulah yang membuat Allah yang tidak kelihatan itu kemudian menjadi kelihatan. Maria menghadirkan, Maria membuat yang ilahi hadir di dalam hidup manusia. Dengan demikian ibu bapak saudara-saudari, kabar gembira yang diterima oleh malaikat, yang diberikan oleh malaikat kepada Maria menjadi kabar gembira yang sama kepada kita semua. Maria memberi jawaban saat itu juga ketika mendengar kata-kata dari malaikat Gabriel. Memang Maria bertanya, Maria memberi beberapa pertimbangan. Tetapi pada saat yang sama, Maria memberi jawaban. Tidak menunda-nunda. Segera ia menerima apa yang disampaikan oleh malaikat Gabriel. Kabar itu yang sama kita terima. Kalau kita melihat, barangkali 12 bulan ini kita mempertimbangkan. Apakah jawaban yang sama kita berikan kepada perintah dan sabda Tuhan? Apakah jawaban yang sama setelah 12 bulan ini? Diberi waktu 12 bulan untuk mempertimbangkan, menjawab iya kepada Tuhan, atau masih tunggu, nantilah masih ada tahun depan. Ibu bapak, saudara-saudari sekalian, peristiwa Natal bisa terjadi, sukacita dan kegembiraan bisa dialami oleh kita manusia karena Maria segera menjawab. Maka kalau ibu bapak, saudara-saudari mau merasakan dan mengalami apa arti sukacita Natal, segeralah menjawab seperti Maria, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Jawaban itulah yang kemudian peristiwa Natal bisa terjadi. Sukacita dan kegembiraan bisa dialami oleh manusia. Mudah-mudahan kita yang telah mendengar jawaban atau perintah itu, mendengar kata-kata itu selama 12 bulan ini, 1-2 jam ke depan kita mengatakan, puji Tuhan, saya tuh sudah menjawab apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Saya sudah menjawab seperti Maria menjawab, maka kebahagiaan, sukacita dan kegembiraan boleh saya alami mengakhiri 1 tahun ini. Karena saudara-saudari sekalian, 1 tahun ini kita mengalami apa yang dikatakan di dalam bacaan pertama. Dari kitab Bilangan,
Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera." Saya yakin ibu bapak, saudara-saudari, kalau jawaban Anda seperti Bunda Maria, kita semua akan merasakan dan mengalami bagaimana Tuhan memberkati dan melindungi kita sepanjang 12 bulan ini. Kita akan mengalami bagaimana Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Kita juga akan mengatakan dan mengakui Tuhan telah menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih, banyak peristiwa yang kita alami di tahun 2022 ini. Kita mempunyai pengalaman yang berbeda-beda, bermacam-macam tentang kasih dan kebaikan Tuhan. Kita mempunyai kisah yang berbeda-beda tentang Allah yang memberkati dan melindungi. Tentang Allah yang memberikan wajah-Nya, menerangi hidup kita dengan wajah-Nya. Kita mengalami berbagai cara Tuhan memberikan damai sejahtera kepada kita. Maka mudah-mudahan pengalaman-pengalaman itu membuat kita semakin bertumbuh di dalam iman dan hidup seperti anak-anak Tuhan. Yang dikatakan dalam surat kedua kepada jemaat di Galatia, Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih, mari kita mohon dalam perayaan Ekaristi ini, semoga teladan dan doa dari Maria untuk senantiasa taat dan setia kepada Allah, membuat kita mampu juga menyongsong dan menjalani tahun yang baru, 2023. Dengan keyakinan yang sama yang sudah kita alami sepanjang tahun 2022 ini, Tuhan telah memberkati kita, Tuhan telah melindungi kita, Tuhan telah memberikan begitu besar rahmat kepada kita, dan itu akan membuat kita semakin setia kepadanya. Mari kita berjuang dan berdoa supaya seperti Bunda Maria, mampu menghadirkan yang ilahi, mampu menghadirkan Allah yang tidak kelihatan itu di dalam seluruh perjalanan hidup kita. Dengan demikian, kita akan menjadi tanda kehadiran Tuhan bagi sesama, bagi anggota keluarga kita, bagi setiap orang yang kita jumpai dalam seluruh perjalanan hidup kita. Tentu saja kita bermohon bahwa apa yang telah kita alami sepanjang tahun 2022 ini akan membuat kita berani dan mau tetap berjuang sebagai orang beriman di tahun 2023. Kebaikan Tuhan akan memberikan harapan yang besar kepada kita bahwa kita juga akan tetap dilindungi dan diberkati Tuhan di masa-masa yang akan datang.